Di awal pernikahan kami, hidup terasa seperti bab pembuka novel yang hangat. Aku sering tersenyum tanpa alasan, hanya karena merasa telah menikahi lelaki yang tepat. Ardan adalah sosok yang tampak sempurna di mata semua orang. Ia tenang, tertata, dan selalu punya jawaban untuk setiap masalah. Di mata keluargaku, ia contoh suami ideal. Di mataku, ia rumah baru tempat aku bersandar. Biar aku yang pegang semua keuangan. Kamu cukup fokus jadi istri yang bahagia, katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Ada rasa manis dalam nada suaranya. Aku merasa dihargai, dilindungi. Ia menyusun anggaran bulanan di buku tebal, lengkap dengan tabel dan perencanaan jangka panjang. Setiap angka ditulis rapi, setiap detail tercatat. Supaya kamu gak perlu capek mikirin uang, katanya. Dan aku percaya. Aku bahkan bangga. Punya suami yang terlihat begitu teliti terasa seperti hadiah dari langit. Aku selalu bercerita pada teman-temanku. Suamiku perhatian banget, semua diaturin biar aku gak stres. Mereka iri, aku semakin merasa beruntung. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa perhatian itu perlahan akan berubah menjadi tembok pembatas. Bahwa ketelitian itu akan menjadi rantai tak kasat mata yang mengekang langkahku. Bahwa kendali yang kuberikan dengan penuh kepercayaan, suatu hari akan digunakan untuk mengendalikan diriku sendiri. Tapi waktu itu aku belum tahu apa-apa. Yang ku tahu hanyalah satu. Aku mencintai Ardan. Dan aku percaya ia mencintaiku. Aku tidak tahu bahwa cinta yang salah orang bisa terasa manis di awal, tapi perlahan berubah menjadi pahit yang sulit ditelan. Dan semuanya dimulai dari saat aku menyerahkan keuanganku. Dan tanpa sadar, menyerahkan kebebasanku. Semua perubahan itu datang pelan-pelan. Begitu halus sampai aku hampir tidak menyadarinya. Suatu sore, aku baru saja merapikan belanjaan ketika Ardan pulang. Ia menatap meja dapur, lalu mengambil struk belanja dengan gerakan cepat. "Apa ini?" Suaranya datar, tapi menusuk. Aku menoleh, mencoba tersenyum. "Itu cuma sabun mandi sama tisu, yang biasa kok." Namun, ia tidak melihat itu sebagai keperluan rumah tangga. Ia melihatnya sebagai angka. Alisnya mengerut. "Kenapa sabunnya yang ini? Lebih mahal dari yang minggu lalu?" Aku menelan ludah. "Sabun yang itu bikin kulitku gatal. Jadi kamu pikir kita mesin uang?" Nada bicaranya seperti pisau yang melukai tanpa darah. Aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena kaget bahwa 20.000 rupiah bisa membuatnya begitu marah. Sejak hari itu, kebiasaannya muncul satu persatu. Setiap aku pulang belanja, ia akan menghitung ulang barang-barang yang kubeli, menanyakan harga satu persatu. Lalu mencatat semuanya dalam buku tebalnya. "Aku harus memastikan kita tidak boros," katanya. Tapi aku tahu itu bukan soal boros. Itu soal kendali. Beli sampo sedikit lebih wangi, pemborosan. Beli cemilan, gak penting. Beli lotion, untuk apa? Kamu di rumah saja. Padahal aku hanya ingin merawat diri. Hanya ingin merasa manusia. Hanya ingin sedikit bahagia. Namun, setiap kali keinginanku muncul, aku harus menelannya dulu. Memfilter. Menganalisis apakah itu akan memicu pertanyaan panjang darinya. Seolah aku harus melewati rapat evaluasi sebelum membeli apapun untuk diriku sendiri. Aku mulai merasa kecil. Seperti suara dan kebutuhanku tidak berarti. Seperti setiap keinginanku adalah kesalahan.
Aku merasa seperti anak kecil yang harus meminta izin untuk hidup. Istri, tapi serasa tahanan. Dan yang paling menyakitkan, ia memperlakukanku sebagai beban. Padahal aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Di hari-hari pertama pernikahan, aku bangga pada ketelitiannya. Kini, aku mulai ketakutan karenanya. Karena rumah yang dulu terasa hangat, pelan-pelan berubah menjadi tempat di mana setiap rupiah, setiap barang, setiap langkah, bahkan setiap nafasku diperhitungkan. Dan dari situlah aku mulai mengerti. Suami perhitungan bukan soal uang, tapi tentang cara mereka menghitung harga, bukan nilai dari pasangannya. Hari itu, tubuhku benar-benar tidak kuat. Aku menggigil sejak subuh. Tenggorokanku panas, kepalaku berdenyut-denyut. Setiap kali aku berdiri, ruangan serasa bergoyang. Aku mencoba bertahan, tapi tubuh punya batas. Akhirnya, dengan suara yang hampir hilang, aku berkata pelan. Dan aku mau beli obat, badanku gak enak banget. Ardan sedang duduk di meja makan, menghitung sesuatu seperti biasa. Tanpa mengangkat wajah, ia menjawab, "Obat di rumah kan masih ada, pakai itu dulu. Kenapa boros banget?" Aku mengerja pelan. Lemes bukan hanya karena demam, tapi karena kata-katanya menikam langsung ke hati. Obat yang ia maksud adalah obat kedaluarsa dari 2 tahun lalu. Dan ia tahu itu. Aku gak sanggup bangun, Dan. Tolong. Suaraku serak, nyaris menangis. Baru saat itu, ia menatapku. Bukan dengan khawatir, tapi dengan tatapan seperti sedang menilai kerugian sebuah perusahaan. Ya ampun, kamu ini. Masa flu aja drama? Lagian obat sekarang mahal tahu. Aku terdiam. Sekuat-kuatnya aku mencoba mengerti. Sekencang apapun aku menahan diri untuk tidak marah. Ada titik di mana hati berhenti berusaha. Dan aku sampai ke titik itu. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena sakit flu. Bukan karena tubuh lemah. Tapi karena aku baru sadar satu hal. Aku sakit. Tapi ia malah sibuk menghitung. Aku membutuhkan suami. Seseorang yang memeluk, menenangkan, menolong. Namun yang kumiliki hanyalah seseorang yang menilai kesehatanku dari harga obat di apotek. Aku menarik napas berat, menahan isak yang tertahan. Saat itu aku mengerti satu hal yang menghancurkan. Demamku tidak sepenting angka yang ia tulis di buku catatannya. Dan entah kenapa, rasanya lebih menyakitkan daripada sakit yang kurasakan di tubuhku sendiri. Lahan, tanpa kusadari, aku berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku takut. Takut pada tatapannya ketika menemukan stroke. Takut pada suara napasnya yang berat saat melihat total pengeluaran. Takut pada pertanyaan-pertanyaan yang membuatku merasa seperti tersangka dalam kasus korupsi rumah tangga. Aku berhenti membeli hal-hal kecil yang dulu membuatku bahagia. Sabun favoritku, kutinggalkan. Cemilan kesukaanku, kurelakan. Bahkan teh hangat yang biasa menemani pagi, pun kutunda. Semua demi menghindari interogasi harian yang menguras jiwa. Sampai suatu hari, aku beli sedotan stainless. Ya Tuhan, hanya sedotan, karena ingin mengurangi sampah plastik. Tapi saat pulang, aku tidak berani meletakkannya di dapur. Aku sembunyikan di bawah tumpukan kain lap, seperti menyelundupkan barang terlarang.
Betapa kecilnya aku saat itu. Betapa menyedihkannya. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap uang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku mulai menghitung ulang harga sayur sebelum ke kasir. Aku mulai berputar-putar di mesin ATM, takut ia melihat saldo yang berkurang. Aku mulai hidup dengan perasaan bersalah hanya karena memenuhi kebutuhan sendiri. Rasanya seperti tinggal bersama polisi keuangan yang tidak pernah tidur. Dan anehnya, semakin aku berhemat, semakin ia menuntut. Ketika aku berhasil memangkas pengeluaran, ia bahkan tidak tersenyum, tidak berkata terima kasih. Ia hanya mengerutkan dahi dan berkata, "Masih bisa lebih irit. Harusnya kamu bisa lebih bagus dari ini." Lebih irit, lebih hemat, lebih kecil, lebih tidak terlihat. Ia ingin aku mengecil sampai aku nyaris tidak ada, agar pengeluarannya bisa semakin sempurna. Dan aku perlahan kehilangan diriku di antara angka-angka yang ia puja. Yang paling meremukan bukan teriakan, bukan marah-marahnya, bukan juga tatapan tajamnya. Yang paling membuatku runtuh adalah ketika ia mulai menghitung kebaikan, seolah-olah kasih sayang bisa diukur dengan kalkulator. Suatu malam, saat aku mencoba menjelaskan bahwa aku lelah, bahwa aku butuh bantuan, ia hanya menyandarkan tubuh di kursi dan berkata dengan nada dingin, "Aku sudah kerja keras buat keluarga ini. Kamu jangan bikin beban tambahan." Beban. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia ucapkan. Aku terpaku, karena selama ini aku bukan beban. Aku istrinya. Orang yang dulu ia rayu dengan janji akan melindungi, menyayangi, menghargai. Tapi di matanya kini, aku bukan pasangan hidup. Aku hanya angka merah yang mengacaukan laporan keuangan rumah tangga. Setiap hal baik yang kulakukan dihitung sebagai penghematan. Kalau aku masak dari bahan sisa, ia memuji karena hemat. Kalau aku tidak membeli apa-apa, ia bilang aku cerdas mengatur budget. Kalau aku memakai baju lama, ia bilang aku tidak bikin biaya ekstra. Bukan karena ia peduli aku nyaman atau tidak, tapi karena semua itu menguntungkan baginya. Tapi saat aku mengeluh, sekedar berkata aku capek, ia langsung mulai beliku. "Kamu kok nggak produktif sih?" Seolah nilai diriku ditentukan dari berapa banyak pengeluaran yang bisa kutekan. Dan malam itu, setelah ia berlalu ke kamar sambil menutup pintu dengan keras, aku duduk sendiri, bertanya dalam hati, apakah cinta juga punya kolom untung dan rugi? Apakah perhatian harus dicatat dalam pembukuan? Apakah setiap napas yang kuambil harus dianggap sebagai biaya? Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan seperti manusia, tapi seperti aset yang harus terus bekerja agar tidak menjadi beban. Dan itu rasanya jauh lebih dingin daripada keheningan rumah yang ia tinggalkan setiap pagi. Suatu malam, semuanya terasa terlalu berat. Rumah yang selama ini menjadi tempatku menahan napas, akhirnya membuatku sesak. Aku duduk di ujung ranjang, menggenggam kaos tidurku sendiri agar tangisku tidak terdengar terlalu jelas. Tapi air mata itu tetap jatuh, pelan, hangat, dan penuh kelelahan yang selama ini kutahan. Kupanggil namanya lirih. "Mas, aku capek." Kalimat itu hampir tercekik di tenggorokanku. Ia sedang sibuk mencatat sesuatu di ponselnya. Entah pengeluaran, entah tabelnya yang tak pernah selesai. Tanpa menoleh, tanpa menghentikan gerakan jarinya, ia menjawab, "Kalau capek ya hemat, jangan bikin masalah." Kalimat itu begitu datar, seolah ia sedang memberi tip ke kasir minimarket. Bukan jawaban untuk istrinya, bukan jawaban untuk seseorang yang sedang mencoba jujur tentang rasa sakitnya. Seketika dunia terasa sunyi. Aku bahkan bisa mendengar detak jam dinding yang biasanya tak pernah kupedulikan. Sakit sekali rasanya. Bukan seperti luka yang membuatmu menjerit,
tapi seperti benda berat yang diletakkan perlahan-lahan di dadamu sampai kamu tidak bisa bernafas. Aku bukan menangis karena miskin. Aku bukan menangis karena ingin dimanja. Aku hanya ingin dimengerti, didengar, dilihat sebagai manusia yang juga bisa lelah, bukan mesin penghemat biaya. Tapi malam itu, aku sadar satu hal yang pahit. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Ia tidak pernah benar-benar mencoba. Dan entah sejak kapan, kata capek bagiku berubah menjadi sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang harus kusimpan rapat-rapat, karena setiap kali aku mengucapkannya, yang kudapat hanyalah penilaian, bukan pelukan. Malam itu aku menangis sampai tak ada suara yang tersisa. Menyadari bahwa rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, telah berubah menjadi tempat di mana perasaanku harus hemat. Lebih hemat daripada uang belanja bulanan. Kesadaran itu datang perlahan. Tidak meledak, tidak dramatis, tapi menyesap pelan seperti racun yang merembes ke dalam napas. Aku akhirnya sadar satu hal. Aku menikah bukan untuk dicintai, tetapi untuk diawasi. Setiap gerak-geriku seperti berada di bawah kaca pembesar. Bukan karena ia peduli, tapi karena ia takut aku menghabiskan terlalu banyak. Aku bukan partner hidup, bukan seseorang yang digandeng setara. Aku hanyalah kos yang harus ditekan. Sebuah beban operasional dalam hidupnya yang harus dikelola seefisien mungkin. Aku bukan istri. Aku hanyalah angka. Nomor di catatan pengeluaran, statistik yang menentukan apakah ia puas atau kesal hari itu. Tidak lebih. Dan kau tahu apa yang paling ironis? Yang paling menyayat hatiku? Yang kubutuhkan bukan uangnya, bukan gaji, bukan fasilitas, bukan semua kontrol yang ia banggakan. Yang kubutuhkan hanyalah perasaannya. Sedikit pengertian, sedikit kelembutan, sedikit saja tempat di hatinya selain kalkulasi dan logika dingin. Tapi itu justru hal yang tak pernah ia beri. Cintanya terlalu sibuk berhitung, sampai lupa untuk merangkul. Sampai lupa bahwa aku manusia, bukan laporan keuangan yang harus selalu seimbang. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada debat soal uang listrik. Tidak ada suara kalkulator di kamar kerja. Tidak ada komentar pedas tentang pengeluaran dapur. Hanya ada aku, meja makan, dan keheningan yang menempel di dinding-dinding rumah. Sambil membersihkan remah roti yang tersisa, tanganku bergetar tanpa kusadari. Ada sesuatu dalam diriku yang retak. Retak perlahan selama bertahun-tahun, dan pagi itu akhirnya terdengar jelas. Aku menatap refleksi samar di permukaan cangkir kopi. Wajahku tampak lebih tua, lebih lelah, lebih kosong. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri. Bisikan kecil yang akhirnya muncul setelah lama tenggelam. Rani, kamu boleh lelah. Tapi, kamu tidak boleh hilang. Kata hilang itu membuat napasku tercekat. Karena itulah yang kurasakan selama ini. Aku mulai menghilangkan diriku. Keinginanku, pendapatku, bahkan hakku untuk merasa bahagia. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, tanpa takut terdengar egois. Apakah aku harus tetap bertahan? Bertahan dalam rumah yang penuh aturan tapi tanpa kehangatan? Bertahan dengan suami yang hanya melihatku sebagai pos pengeluaran? Atau pergi sebelum jiwaku ikut habis dihitung? Pertanyaan itu menamparku pelan, tapi jujur. Membuat hatiku bergetar antara harapan dan ketakutan. Pagi itu, di meja makan yang dingin, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang.
keinginan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu, aku duduk di meja makan yang selalu menjadi saksi ketegangan kecil kami. Di hadapanku, buku catatan pengeluaran terbuka lebar. Halaman-halamannya penuh angka, baris demi baris yang rapi, tiap rupiah diberi tanda, tiap belanjaan diberi catatan. Namun, semakin lama aku menatapnya, semakin aku sadar. Tidak ada satupun ruang di buku itu untuk aku, untuk lelahku, untuk kekecewaanku, untuk perasaanku yang semakin hari semakin ia tekan. Aku menutup buku itu pelan, seolah menutup bab yang sudah lama menyakitkan. Aku mengangkat wajah dan melihat suamiku, Ardan, yang sedang sibuk menghitung sesuatu di kalkulator. Jari-jarinya menekan tombol dengan cepat, seolah angka-angka itu jauh lebih penting dari keberadaanku. Mas, suara itu keluar pelan, bergetar. Tapi getaran itu bukan karena takut, justru karena aku akhirnya berani. Ardan hanya mendongak sekilas. Tatapannya kosong, kesal karena aku mengganggu konsentrasinya. Lalu ia kembali menunduk, kembali pada dunia yang hanya ia dan angka-angka mengerti. Aku menatapnya lama, lebih lama daripada sebelumnya. Dan saat itulah aku sadar, lelaki di depanku bukan lagi suami yang pernah kuharapkan. Ia bukan tempat pulang. Ia hanya seseorang yang ingin menempatkanku dalam tabel biaya hidupnya. Aku sudah nggak bahagia, ucapku, lembut tapi tegas. Untuk pertama kalinya, suaraku lebih keras daripada bunyi kalkulatornya. Ardan berhenti menghitung. Ia menoleh cepat, wajahnya mengernyit, bukan karena peduli, tapi karena ucapan itu mengacaukan sistemnya. Istri itu tugasnya hemat, bukan ngeluh, katanya datar. Kalimat itu menusukku, tapi bukan sebagai luka baru. Lebih seperti konfirmasi bahwa aku tidak salah selama ini, bahwa aku memang tak lagi memiliki tempat di hatinya, hanya di tabel pengeluaran. Dan itulah jawaban terakhir yang kubutuhkan. Aku menarik napas panjang. Napasku gemetar, tapi entah kenapa terasa sangat lega. Kalau di matamu aku cuma angka, kataku, sambil bangkit. Lebih baik aku hilang dari perhitunganmu. Ardan langsung berdiri. Suaranya meninggi, memanggil namaku dengan panik yang tidak pernah kutemui. Panik bukan karena takut kehilangan, tapi karena takut kendalinya hilang. Namun, anehnya, tidak ada satupun bagian dari diriku yang ingin menoleh. Aku berjalan ke kamar, mengambil tas, mengemas beberapa pakaian dan dokumen penting. Setiap langkah terasa seperti menghapus tanda minus di hatiku. Dan ketika aku melewati pintu rumah itu, tanpa menunggu hitungan terakhir darinya, aku merasa ringan. Ringan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ringan karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Sudah beberapa bulan berlalu. Waktu berjalan pelan, tapi setiap harinya terasa seperti aku mendapatkan kembali potongan diriku yang dulu hilang satu persatu. Sekarang aku tinggal di apartemen kecil. Tidak mewah, tidak luas, tapi terasa seperti rumah. Karena tak ada lagi ketakutan yang berdiri di setiap sudut ruangan. Tabunganku mulai ku tata ulang, bukan lagi sebagai pengeluaran yang harus ku pertanggungjawabkan, melainkan sebagai bentuk kasihku pada masa depanku sendiri. Tidak ada lagi pemeriksaan struk belanja, tidak ada lagi tatapan sinis saat aku membeli sabun wangi, tidak ada lagi perdebatan soal harga makanan, atau komentar pedas setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Kadang aku terkenang masa-masa itu. Masa ketika aku menahan tangis hanya karena ingin membeli lipstik murah. Ketika aku menyembunyikan barang-barang kecil seolah aku melakukan kejahatan. Ketika aku takut membuka dompet sendiri karena takut ditanya, dikritik, atau dihitung. Sekarang, aku hanya tersenyum kecil mengingatnya. Bukan karena hal itu lucu, tetapi karena aku akhirnya bisa melihat betapa jauhnya aku berjalan. Dulu aku diperlakukan bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai seseorang yang layak dicintai. Aku hanyalah, di matanya,
pengeluaran bulanan yang harus ditekan serendah mungkin. Namun hari-hari itu sudah lewat. Kini, aku menyeduh kopi tanpa ada yang mengomentari harga bubuknya. Aku membeli bunga untuk meja makan kecilku, bukan untuk orang lain, tapi untuk membahagiakan diriku sendiri. Aku membeli kue favoritku tanpa rasa bersalah. Aku keluar masuk minimarket tanpa takut ada interogasi setelahnya. Aku hidup, benar-benar hidup, tanpa kalkulasi, tanpa pengawasan, tanpa serangan kata-kata yang membuatku merasa kecil. Dan yang paling penting, aku bahagia. Bukan karena aku kaya, tidak. Aku bahkan masih berhemat, masih menabung pelan-pelan. Tapi sekarang, aku melakukannya karena pilihanku, bukan karena tekanan. Bahagia bukan karena aku bisa belanja sesuka hati, tapi karena aku sudah kembali menghargai diriku sendiri. Sesuatu yang dulu hilang sedikit demi sedikit, setiap kali aku diperlakukan seperti angka. Kini jika suatu hari seseorang datang dan berkata ingin mencintaiku, aku tidak akan menanyakan berapa pendapatannya, seberapa besar tabungannya, atau seberapa detail ia mengatur uangnya. Aku hanya akan melihat satu hal. Bagaimana ia memperlakukanku. Karena dari hubungan sebelumnya, aku belajar sesuatu yang tak ternilai. Lebih baik hidup sederhana, tapi tenang, daripada hidup mapan, tapi dikecilkan. Lebih baik sendiri, daripada bersama seseorang yang menghitungmu seperti angka dalam laporan keuangan. Aku pernah berkata, dengan suara yang patah, nikah sama suami perhitungan itu capek. Hari ini, dengan hati yang telah sembuh, dengan langkah yang lebih ringan, dengan senyum yang akhirnya kembali tulus, aku berkata, aku memilih tidak capek lagi.